السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Membuka majelis ilmu di sore hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, terutama nikmat umur. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua di masa-masa saat seperti ini. Ya, kita banyak mendengar berita-berita kematian. Maka kita yang masih hidup masih punya kesempatan untuk terus membenahi diri, memperbaiki diri. Yang sudah baik berusaha menjadi lebih baik. Yang masih merasa diri tidak baik, maka dia berusaha untuk merubah diri menjadi orang-orang yang baik. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Silsilatu Ahkamin Takhussun Nisa, hukum khusus seputar wanita muslimah. Kita sampai pada pembahasan yang ke-8. Bahasan yang ke-8. Qad takhruju minal mar'ati ifrazatun tabi'iyyatun fahadhihi la tanqudul wudu'a 'ala as-sahih wa la tu'athiru ma lam takun hadhihi al-ifrazat tabi'atan limaniyyin aw madhiyyin fa 'indaha yajibu 'alayha ma yajibu fi dhalika. Kata Syekh di sini, terkadang keluar dari wanita ifrazat, cairan keputihan yang merupakan
cairan yang menjadi tabiat bagi para wanita. Cairan-cairan keputihan seperti ini tidak membatalkan wudu. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang benar. Dan ketentuan ini berlaku selama keputihan itu tidak disertai dengan keluarnya mani atau madhi. Maka apabila cairan keputihan ini keluar disertai dengan mani ataupun madhi, maka dia membatalkan wudu. Para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pembahasan pula ketika kita berbicara tentang cairan keputihan adalah apakah keputihan itu statusnya najis ataukah bukan? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan keputihan itu statusnya adalah najis. Ini pendapat dari Al-Imam Syafi'i. Kemudian pendapat dari Al-Imam As-Sayrazi, ulama madhab Syafi'i, dan pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la, pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la dari ulama mazhab Hambali. Ya. Jadi salah satu pendapat di kalangan para ulama mengatakan dia adalah najis. Ini pendapat, salah satu pendapat Al-Imam Syafi'i, kemudian pendapat Al-Imam Syirazi dan Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la dari madhab Hambali. Pendapat yang kedua mengatakan dia adalah suci. Dia adalah suci. Ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian salah satu pendapat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Syafi'i. Dan inilah pendapat yang dibenarkan oleh Al-Imam Nawawi, bahwasanya Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya cairan keputihan yang keluar dari wanita itu adalah suci. Baik. Para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, cairan keputihan adalah cairan yang keluar dari organ reproduksi para wanita. Ini sudah terjadi di masa lampau, dan ini merupakan fitrah yang ada pada setiap wanita. Namun meskipun demikian, para ulama tidak menyebutkan adanya riwayat yang datang dari para sahabiyat, ya, yang menyebutkan bahwasanya mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang disebut sebagai al-ifrazat, cairan keputihan ini. Dan kebanyakan para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sedikit pakaian.
Jikalau dia memang najis, ya, maka tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memperingatkan para wanita tentang perkara ini, ya, sehingga kembali ke hukum asal bahwasanya cairan keputihan ini adalah cairan yang suci. Baik. Itu poin pertama. Ada cairan-cairan yang lain para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang disebut dengan cairan al-madhi. Ada yang disebut sebagai al-wadi. Ya. Nah, apabila cairan ini keputihan itu bercampur dengan mani atau dengan al-madhi, maka ini hukumnya sama, dia membatalkan wudu. Para ulama disebutkan dalam kitab Al-Wajiz, ya, definisi dari kata al-madhi. Amma al-madhi fahuwa ma'un abyadun raqiqun lazijun yakhruju 'inda syahwatin la bi syahwatin wala dafqa wala ya'qubuhu futur. Disebutkan bahwasanya dikatakan air madhi itu adalah cairan bening yang tidak terlalu kental dan tidak berbau, yang keluar ketika ada syahwat maupun tidak ada syahwat, yang biasanya keluar sebelum keluarnya air mani, ya. Dan ketika dia keluar, tidak keluar secara memancar, tidak disertai rasa lemas, dan ini bisa terjadi bagi laki-laki dan bagi wanita. Ini definisi dari madhi. Kemudian yang kedua, al-wadi, ya, wa huwa najisun, dan madhi ini adalah najis. Nah, cairan madhi ini adalah najis. Walihada amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ghusli dzakari minhu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci kemaluan darinya, membersihkan kemaluan dari air madhi tersebut. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ali mengatakan, kuntu rajulan mazza'an. Aku adalah laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakanati ibnatihi. Akan tetapi aku malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan anak wanitanya. Artinya Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasul SAW. Ya, ada hubungan, ya, hubungan yang dekat dengan Nabi SAW karena menikahi anaknya baginda Nabi SAW. Di samping dia adalah anak pamannya Nabi SAW. Sehingga Ali bin Abi Thalib malu bertanya. Akhirnya dia memerintahkan Miqdad ibn al-Aswad, fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu. Aku menyuruh Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya tentang perkara ini. Faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Nabi SAW memerintahkan untuk dia membersihkan, mencuci kemaluannya dan dia berwudu. Itu yang berkaitan dengan air madhi. Wa ammal wadi, adapun cairan wadi, ma'un abyadun sakhinun yakhruju ba'dal bauli. Cairan bening agak kental yang keluar, ya, setelah kencing. Yang keluar setelah kencing. Ini juga najis. Ya, ini juga najis. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan al-maniyu wal wadiyu wal madhiyu, mani, wadi, madhi. Ammal maniyu fahuwa alladhi minhu al-ghuslu. Air mani yang keluar mewajibkan untuk mandi junub, mandi janabah. Wa ammal wadiyu wal madhiyu faqala igsil zakaraka aw mazakiraka wa tawadda wudu'aka lis-salah. Sedangkan air wadi, cairan wadi atau cairan madhi, cukuplah engkau membasuh kemaluanmu, kemudian engkau berwudu sebagaimana wudu engkau ketika ingin salat. Maka dari ketiga cairan ini, mani dia mewajibkan mandi. Mani mewajibkan mandi besar, mandi junub. Adapun madhi dan wadi, kedua cairan ini adalah mewajibkan untuk wudu dan membasuh kemaluan saja. Taib. Kemudian para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, al-mas'alatu tasi'ah, pembahasan kita yang ke-9. Sifatu mashir ra'si lil mar'ati fil wudu'i hiya mislu sifatil mashir ra'si fil rajul. Tata cara mengusap kepala ketika berwudu bagi seorang wanita itu sama seperti tata cara lelaki dalam mengusap kepalanya. Jadi para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, tidak ada perbedaan bagi laki-laki dan wanita dalam tata cara wudu. Apa yang berlaku bagi laki-laki itu yang berlaku bagi wanita, sampai ada dalil yang tegas yang mengkhususkan bahwasanya itu dikhususkan bagi para wanita. Karena kita sudah menyebutkan di awal kajian kita dari kitab ini, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya para wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Artinya hadis ini berbicara apa yang berlaku hukum bagi laki-laki itu berlaku hukumnya bagi wanita. Sampai ada dalil ini yang mengkhususkan laki-laki dan ini mengkhususkan wanita. Nah, di sini kita berbicara tentang mengusap kepala. Kenapa? Kalau yang lain banyak kesamaan. Iya, tangan laki-laki dan wanita itu ya mirip. Tapi yang berbeda di sini adalah rambutnya yang berbeda. Laki-laki rambutnya kebanyakan itu pendek. Iya, dan wanita itu kebanyakan rambutnya panjang. Bahkan wanita itu dilarang untuk menyerupai laki-laki dalam masalah rambut mereka. Maka para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca di sini beberapa cara dalam mengusap kepala. Ya. Tata cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam mengusap kepala. Yang pertama, membasahi kedua tangan dengan air. Kemudian meletakkan keduanya di bagian depan kepala dan mendorongnya ke belakang sampai ke tengkuk. Tahu tengkuk ibu-ibu? Bahasanya orang Aimal kendekok. Ya, sampai tengkuknya. Ya, sampai sini. Kemudian mengembalikannya ke tempat mulai pertama. Artinya
ya dimulai dari bagian ini. Ya, mulai dari bagian ini, siram kedua tangan dengan air, kemudian diusap dari depan ke belakang, tengkuk. Ya. Kemudian balik lagi dari tengkuk ke depan. Kemudian masukkan kedua jari telunjuk ke telinga, kemudian diusap kedua telinganya. Itu cara yang pertama. Ya, mulai dari depan ke belakang sampai tengkuk, ke depan lagi, kemudian masukkan kedua telunjuk ke dalam telinga, kemudian diusap. Hadisnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadisnya Abdullah bin Zaid yang mencontohkan tata cara wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di antara potongan hadis tersebut adalah summa masaha ra'sahu biyadaihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Ingat ibu-ibu, mengusap bukan membasuh. Ya. Membasuh itu disiram pakai air. Ini diusap. Tangan dibasahkan saja. Ya, kemudian diusap. Fa aqbala bihima wa adbara. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah, thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Maka beliau mengusap dari bagian depan ke belakang sampai ke tengkuknya. Kemudian dari tengkuk ke depan lagi. Ya. Kemudian mana dalilnya? Ya, mana dalilnya yang mengatakan bahwasanya telinga dan kepala itu satu paket sekaligus? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunan minar ra's. Al-udhunan minar ra's. Ya. Kedua telinga itu merupakan bagian dari kepala. Taib. Cara yang kedua. Cara yang kedua. Mulai dari kepala bagian belakang. Ya, ini kebalikan dari cara yang pertama, ibu-ibu. Ya, dari belakang ke depan, depan belakang lagi, kemudian telinga. Kebalikan dari cara yang pertama. Ya, lengan kendekok dulu, ya, dari belakang ke depan, depan belakang, kemudian telinga. Itu cara yang kedua. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari sahabiyah bintu Muawwidh, dari sahabat Rubai' bintu Muawwidh. Ini nama sahabiyah, namanya Rubai'. Ya, kalau orang Sasak ini kalau dikasih nama Rubai' dipanggil Yi. Rubai' bintu Muawwidh radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tina. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Ya, fahaddatsatna annahu qala, maka aku pun menceritakan beliau pernah berkata. Dikatakan di sini oleh beliau, bada'a summa yabda'u bi muakhkhari ra'sihi summa bi qaddamihi wa bi udhunayhi kiltayhima wa wada'a rijlaihi salasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengusap kepalanya dari bagian belakang ke depan, kemudian depan ke belakang, ya. Depan ke belakang. Kemudian beliau mengusap kedua telinganya.
Nah, ini cara yang kedua dalam mengusap kepala ketika berwudu. Ini laki-laki, kita tegaskan sekali lagi, laki-laki dan wanita itu hukumnya sama. Cara mana saja yang diambil boleh. Cara yang ketiga, meletakkan kedua tangan di tengah-tengah kepala. Nah, ini dia ibu-ibu. Ini cara yang ketiga, ini berbeda dari cara yang pertama dan kedua. Cara yang ketiga ini, ya, dia mengambil air dengan tangan kanannya. Perhatikan ibu-ibu. Diambil air dengan tangan kanannya, artinya air dibiarkan. Kemudian disatukan dengan tangan kirinya. Kemudian diletakkan di tengah kepalanya. Kemudian diusap dari depan ke belakang, belakang ke depan, kemudian telinga. Bedanya mana ibu-ibu? Dalam mengambil air. Pertama dan yang kedua, itu cuman tidak diambil airnya, cuman tangan dibasahkan. Ya, tangannya dibasahkan. Adapun yang ketiga ini, airnya diambil dengan tangan kanan, disatukan dengan tangan kiri, airnya diletakkan di tengah-tengah kepala. Tulengang lihat tengah otak no. Ya, kemudian langsung ya ketika air sudah menetes langsung diusap. Ya, dari depan ke belakang, belakang ke depan. Persis sama caranya dengan cara pertama dalam mengusapnya, tapi perbedaannya adalah ketika meletakkan apa? Meletakkan air. Jelas ini para ibu-ibu? Jelas cara yang ketiga ini? Ya, ambil air dengan tangan kanan, satukan dengan tangan kiri, letakkan air itu di tengah kepala. Ya, tumpah si merebasan tekah. Ya, tolengang ya. Ya, tuangkan di tengah kepala, usap seperti cara pertama, depan belakang, belakang depan, kemudian telinga. Hadisnya adalah riwayat Abu Dawud dari Muawiyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, annahu tawadda'a lin-nasi kama ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Muawiyah berwudu, mencontohkan wudu kepada orang-orang, ya, sebagaimana wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha ra'sahu, ketika sampai pada mengusap kepala, gharafa gharfatan min ma'in, beliau mengambil air dengan tangan kanannya, fatalaqqaha bishimalihi, kemudian beliau satukan dengan tangan kirinya, hatta wada'aha ala wasati ra'sihi hatta qatara al-ma'u aw kada yaqturu thumma masaha bi muqaddamihi ila muakhirihi wa min muakhirihi ila muqaddimihi. Ya, ketika air diletakkan di atas tengah kepalanya, ini Muawiyah mencontohkan, airnya menetes atau hampir menetes, beliau mengusap dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Ini yang dicontohkan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anha. Inilah variasi-variasi kesempurnaan dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya sunnah ini sudah mulai hilang. Kenapa? Alasannya madhab Syafi'i. Akhirnya apa? Betul ibu-ibu, Imam Syafi'i mengatakan tidak sah wudu itu cukup dengan paling tidak 3 helai rambut yang diusap, sah sudah. Iya. Karena mereka berdalil wamsahu biruusikum, usaplah bi itu ba dalam bahasa Arab, kata beliau maksudnya sebagian, bukan seluruhnya. Itu dari mereka, sehingga yang ma'ruf di masyarakat itu colet.
Ya cukup ya pantok-pantok lah macam cara dengan ini kah alih mantok-mantok jari rasi nyolet-nyolet jari. Padahal sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Adapun itu pemahaman dari Imam Syafi'i, tapi dalil yang mengatakan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i itu menyelisihi sunnah. Buktinya hadis-hadis yang menyebutkan tata cara wudu, gak pernah satupun yang Nabi SAW mengusap sebagian kepala, gak pernah. Cuman ketika pakai imamah saja. Itu pun semua imamahnya, keningnya imamahnya diusap oleh Nabi SAW. Maka ayat itu wamsahu biru'usikum, huruf ba pada ayat itu bukan menunjukkan sebagian, kata para ulama, itu menunjukkan lil ilsaq, menempelkan. Usaplah kepala kalian ya, dengan menempelkan kedua tangan. Nah, itu maksudnya. Baik. Yang keempat, nah ini cara yang keempat nih. Cara yang keempat, mengusap dari kepala depan ke belakang. Artinya cukup sekali dari depan ke belakang, kemudian telinga. Tidak seperti pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua sama tiga sama aja, dikembalikan kan? Pertama depan, belakang, belakang, depan, telinga. Kedua dari belakang ke depan, depan, belakang, telinga. Ketiga tuangkan di tengah, kemudian depan, belakang, belakang, depan. Yang terakhir yang keempat ini cuman dari depan ke belakang langsung telinga. Paham ibu-ibu? Baik. Ini cara keempat, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. An Abi Abdillah Salim, wa kanat Aisyatu tasta'jibu bi amaniyatihi wa tasta'jiruhu. Ya, Aisyah takjub dengan amanah dan amanahnya beliau, dan Aisyah sering sewa menyewa, artinya menyewa jasanya Abu Abdillah Salim rahimahullahu taala. Di sini beliau mencontohkan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa wada'at yadaha fi muqaddami ra'siha thumma masahat ra'saha mashatan wahidatan ila muakhkharatin thumma amarat yadayha thumma amarrat yadayha bi uzunaiha. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala ketika mencontohkan wudunya Nabi SAW, beliau mulai dari kepala depan ke belakang. Nah, dari depan ke belakang satu kali usapan, tidak dikembalikan lagi, tidak dikembalikan lagi. Kemudian beliau mengusap kedua telinganya. Nah, ini dia tata cara yang diajarkan oleh para sahabat yang melihat tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ini petunjuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kita yakin wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Al-Imam Ahmad disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, ya, ada cara yang lain. Ini cara yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ahmad ketika mentafsirkan hadis Rubai' bintu Muawidh. Ya, riwayat Al-Imam Ahmad. Famasaha ar-ra'sa kullahu min qarni sya'r. Ya.
Nabi SAW mengusap kepalanya dari bagian depan. Kulla nahiyatin limunsabbis sya'r, semua sisi rambutnya, la yuharriku sya'ra an hayatihi, tidak merubah, ya tidak menggerakkan rambut dari posisinya. Artinya tidak merubah apa namanya, tidak membuat rambut itu acak-acakan. Al-Imam Ahmad mentafsirkan hadis ini, beliau mengatakan bagaimana caranya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, ya, ambil air, ya, kemudian tangannya basah, letakkan di tengah, usap ke depan. Letakkan ke tengah lagi, usap ke belakang, kemudian telinga. Itu tafsiran menurut Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Saya ulang ibu-ibu. Tafsirannya Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad ini, apa katanya? Ambil air, ya, air tangannya basah, letakkan di mana? Di tengah. Kemudian usap ke depan. Kemudian angkat tangan, letakkan di tengah lagi, usap ke belakang, kemudian telinganya. Ini tafsiran menurut Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi para wanita mengusap kepala dari dalil-dalil yang kita baca tadi itu sama seperti laki-laki. Andai kata ada cara yang khusus bagi para wanita, Nabi SAW mencontohkannya dan mengkhususkannya kepada mereka. Namun tidak ada. Ya, maka 4 variasi yang tadi disertai dengan tafsirannya Al-Imam Ahmad tadi, ya, maka para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mana-mana yang dikerjakan bila perlu, kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, agar kita mendapatkan pahala kesempurnaan ittiba, kesempurnaan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam tata cara berwudu ini. Ya, rambut bukan jadi ukuran. Jangan dia, rambut saya panjang, apakah semuanya ya, pejulu nah, bulu ampo usap kata yang lah, salah ini ibu-ibu. Ditarik rambutnya ke depan, kemudian diusap semua rambutnya. Oh enggak, panjang atau pendeknya rambut itu bukan rambut itu jadi patokan. Akan tetapi yang menjadi patokan dalam mengusap kepala bagi para wanita muslimat itu adalah sampai kemana ibu-ibu? Ke tengkuknya. Baik, jelas ini para akhwat, para ummahat. Nah, maka cara nyolet-nyolet, ya, atau sebagian susu nah kendekok nah isiai, ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih kita orang kawin ini. Walaupun masih jaba jerai julukah. Harus ditinggalkan ini. Ambil petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Taib, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Pembahasan selanjutnya. Yajuzu lil mar'ati fil wudu'i an tamsaha ala khimariha. Wa la yalzamuha al mashu ala sya'riha mubasharatan. لثبوت المسح على العمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. Kita sekarang berbicara hukum wanita itu mengusap jilbabnya. Misalkan tempatnya ramai, campur antara laki-laki dan wanita berwudu, boleh nggak kira-kira mengusap kepala? Mengusap jilbabnya, mengusap kerudungnya, nggak harus buka. Jadi pembahasan ini pembahasan klasik ibu-ibu. Ini pembahasan klasik di kitabnya para ulama. Jadi mereka jauh-jauh hari sudah membahas tentang pembahasan ini. Apakah boleh wanita itu mengusap jilbabnya ketika dia berwudu? Baik. Disebutkan di sini ikhtalafal ulama, ya, tapi menurut Syekh di sini hukumnya boleh. Ya, menurut Syekh di sini boleh bagi wanita untuk mengusap jilbabnya atau kerudungnya. Tidak harus wanita itu mengusap, ya, rambutnya secara langsung. Syekh berdalil dengan
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap imamahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap imamahnya. Baik, kita baca dulu, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah boleh wanita itu mengusap jilbabnya atau kerudungnya ketika dia berwudu. Pendapat yang pertama, la yajuzu lil mar'ati an tamsaha ala khimariha. Tidak boleh bagi para wanita untuk membasuh untuk mengusap kerudung atau jilbabnya. Ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Jadi pendapat yang pertama ini Ibu, pendapat yang tidak boleh, tapi kita mengambil pendapat yang boleh. Ya, kita mengambil pendapat yang boleh. Dan ini yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat Syafi'iyah. Qaulu ba'dis salaf, dan pendapat sebagian para salaf. Dalil mereka firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Allah memerintahkan untuk mengusap kepala. Berarti kalau mengusap kerudung itu tidak dikatakan mengusap kepala. Nah, itu alasan mereka. Ini alasan dan hujjah dari madhab jumhur. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kita ambil, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ini pendapat madhab Hambaliyah dan pendapat madhab Zahiriyah. Hukumnya boleh. Ini pendapat madhab Hambali dan madhab Zahiri, dan pendapat sebagian para ulama salaf. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, ini pendapat dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dalil mereka bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengusap imamah. Dan imamah itu biasanya susah untuk dibuka. Ya, membukanya berat dan memasangnya butuh waktu. Ya. Dan apalagi khimarnya para wanita, jilbabnya para wanita, ya. Maka itu lebih ya sulit untuk dibuka dan membutuhkan waktu, terlebih apabila dia di hadapan laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahramnya. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwasanya boleh bagi wanita, misalkan dia berwudu di tempat yang ya di tempat yang ramai, misalkan bercampur antara laki-laki dan wanita, maka tidak ada masalah dia tidak membuka jilbabnya, dia berwudu dengan mengusap jilbabnya atau kerudungnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan ini. Ya, kita ingatkan para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah, bagi yang punya rezeki untuk berkurban, ingat hari ini sudah tanggal 28 Zulqa'dah. Besok nanti malam ini tanggal 29 insyaallah. Bisa jadi besok malam tanggal 1 Zulhijjah, atau bisa jadi ya besok hari berapa Ibu? Hari Jumat. Ya, kemungkinan besok atau hari Sabtu. Bisa jadi tanggal apa namanya? Dia tanggal 1, antara malam Sabtu atau malam Ahad. Ya, karena patokannya kalau bulan itu kita pakai malam Ibu.
terbenam matahari itu masuk tanggal baru. Jangan disamakan dengan terbit matahari baru tanggal 1, enggak. Terbenamnya matahari itu masuk tanggal 1. Hari ini kita sudah tanggal 28. Ya, maka yang punya niat berkurban, ingat sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudahhi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Jikalau kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya. Ya, ini diperhatikan bagi yang ingin berkurban. Kalau yang nggak ingin berkurban, ingat yang ingin berkurban ibu-ibu. Kalau suami yang berkurban, ya ibu-ibu bebas. Kalau ibu yang ingin kurban, ya bebas ya, suaminya. Bukan artinya satu yang kurban di anggota rumah itu semuanya nggak boleh, nggak, bukan begitu. Yang ingin kurban itu loh. Iya. Nah, wallahu taala ala alam. Silakan jika ada pertanyaan ditulis pertanyaannya, kalau tidak kita tutup kajian ini. Sini ada 2 pertanyaan. Adakah dalil yang mengatur warna pakaian yang boleh dan tidak boleh bagi akhwat? Ini sebenarnya akan datang pembahasannya tentang masalah ini, ya, nanti ketika kita membahas tentang pakaian-pakaian yang disyariatkan bagi para wanita muslimah. Ya. Tapi tidak mengapa kita sebutkan di sini penjelasan para ulama kita tentang masalah ini. Para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Albani rahimahullahu taala, masalah warna, ya, maka tidak ada batasan yang disebutkan oleh dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menjadi kaidah di sini dalam warna pakaian adalah yang mu'sir, ya, artinya tidak menarik pandangan laki-laki. Karena Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali yang sudah nampak. Hijab, pakaian itu fungsinya untuk menyembunyikan mahkota keindahan yang ada pada diri wanita. Itu fungsi dari pakaian wanita muslimah itu, menutup celah fitnah yang ada pada diri wanita. Itu fungsinya. Makanya para ulama mengatakan ada pakaian yang tidak mencolok warnanya, tapi banyak perhiasannya, pernak-perniknya, sehingga dia menarik perhatian laki-laki. Ini sama juga nggak boleh. Ya boleh. Ada pakaian yang mencolok warnanya dan itu mu'sir, menarik perhatian laki-laki, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, kembali kepada pakaian itu menarik pandangan dari laki-laki ataupun tidak menariknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Apakah boleh seorang wanita berziarah kubur seperti kuburan ibu? Ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengharamkan mutlak, sebagian membolehkan, tapi tidak sering-sering. Tidak sering-sering. Ya. Dengan dalil ada seorang wanita yang Nabi SAW melihatnya
berdiri di atas sebuah kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, ittaqillaha wasbiri, wahai wanita bertakwalah kepada Allah dan sabarlah engkau. Apa jawaban wanita itu? Innaka lam tusab bi musibati, engkau itu tidak pernah diuji dengan musibahku seperti ini. Nah, ini para ulama mengatakan boleh sekali-kali waktu wanita itu berziarah, tapi tidak sesering mungkin. Nah, wallahu taala ala wa alam. Ada hutang puasa ibu ana Ustaz di bulan Ramadan kemarin, tapi sekarang ibu ana udah meninggal, apakah anak-anaknya mengganti puasa? Menurut dalil yang sahih dari beberapa sahabat, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, cukup dibayarkan fidyah. Ya, ibu yang sudah meninggal tidak harus digantikan puasanya, kecuali kalau puasa nazar. Kecuali kalau puasa nazar. Ya, kalau puasa Ramadan cukup dibayarkan fidyahnya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah apakah mengusap kepala dan telinga harus satu jalan, tidak boleh dipisah? Selama ini cara mengusap kepala salah, apakah wudu tidak sah? Ya, kalau karena tidak tahu, insya Allah Allah ya memaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw khata'na, wahai Allah jangan engkau hukum kami dengan kesalahan yang kami lakukan karena tidak sengaja, karena ketidaktahuan kami, atau karena kami lupa. Ya, adapun sekarang kalau sudah tahu, maka harus dipraktekkan sesuai dengan dalil. Tidak ada dalil yang memisahkan antara usapan telinga dan kepala. Bahkan dalam hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya ya, ketika Nabi SAW mengusapkan kepalanya, beliau juga langsung memasukkan kedua tangannya, kedua telunjuknya ke dalam lubang telinganya, kemudian mengusap telinganya secara langsung, sebagaimana hadis-hadis yang kita baca juga tadi dari beberapa sahabat. Mengusap kepala langsung telinga, bukan mengambil air yang lain, bukan mengambil air yang baru. Nah, jadi usapan kepala dan telinga itu satu paket. Ya, airnya satu paket. Wallahu taala ala wa alam. Apabila dalam satu rumah berkurban, apakah semuanya nggak boleh potong rambut dan potong kuku? Sudah kita katakan tadi, yang berkurban saja. Misalkan kalau suami ya suami aja, yang nggak boleh potong kuku. Tapi niat kurbannya untuk satu keluarga, itu yang sunnah. Nah, itu yang sunnah. Ya, sebagaimana Nabi SAW berkurban untuk satu keluarga beliau, bahkan untuk seluruh umatnya. Wa man lam yudahhi min ummati, kata Nabi SAW, dan yang belum berkurban dari umatku. Ya, jangan khawatir kita yang nggak punya rezeki, misalkan nggak mampu sama sekali berkurban, Nabi kita SAW sudah mengorbankan kita. Tapi jangan pakai dalil ini untuk malas berkurban. Nabi ngorbanang itu mana lah, molah jama itu ini. Ya, kita ingat hadis yang lain. Ya, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati keringanan, kelapangan rezeki, kemudian dia tidak berkurban, jangan dekati tempat sholat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, Allah taala ala wa alam. Mana yang lebih afdal, berkurban di tempat kita tinggal atau dititipkan di satu yayasan yang berada di lain tempat, atau untuk negara miskin? Hukum asalnya di tempat kita. Itu yang paling utama, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, kecuali ada maslahat, ibu-ibu, kecuali ada maslahat. Ya, terkadang para akhwat dan para ummahat, banyak orang-orang fakir di tempat kita, di sana kita ngurban. Enggak harus cari tempat sunnah, kita sendiri yang mengerjakan hewan kurban kita, dan itu sunnahnya. Orang yang berkurban itu yang menangani sendiri. Ya, baik. Maka oleh karena itu, ya, kalau ada maslahat, misalkan kompleknya orang kaya semua di sana, ya baru misalkan cari tempat yang di sana orang-orang yang tidak mampu banyak. Nah, itu ada maslahatnya. Nah, wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh atau tidak jika kita berwudu di kamar mandi
Artinya bercampur antara tempat wudhu dan tempat BAB boleh, nggak ada masalah. Ya boleh, ya. Ya dia berwudhu di tempat yang biasa dia berwudhu juga boleh, selama dia berwudhu sesuai dengan tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena terkadang suatu tempat kita jumpai tidak ada tempat berwudhu khususnya, yang ada dia adalah di mana? Di dalam langsung WC-nya, sama kayak kita di hotel dan yang lainnya. Ya. Nah, Allah Taala a'lam. Manakah yang lebih afdal, kita berkorban sapi dengan cara urunan atau hanya berkorban kambing? Karena bisa mungkin hanya mampu berkorban kambing. Ini ada perbedaan juga pendapat di kalangan para ulama kita, mana yang lebih utama, kambing atau sapi, dengan dalil-dalil yang berbeda-beda. Ya ala kulli hal, yang kemampuannya kambing dan itu insya Allah lebih utama, yang mampu dengan sapi itu juga insya Allah lebih utama bagi dia. Nah, wallahu taala ala wa ala. Kita kira demikian kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.